Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita masuk kepada pertemuan keempat, ya. Kita akan membahas mengenai bisnis model kanvas, ya. Bagaimana membuat atau mengisi template dari bisnis model kanvas. Setelah itu kita akan membahas mengenai pembuatan proposal. Saya akan mulai saja. Yang pertama, format bisnis plan, ya. Format bisnis plan yang akan menjadi tugas akhir dari mata kuliah entrepreneur ini. Bagian awal, ya, bagian awal dari bisnis plan ini adalah cover atau halaman judul, ya. Cover ini dibuat semenarik mungkin, ya. Mempresentasikan atau merepresentasikan, mewakilkan karakter dari bisnis yang saudara pilih, ya, ide bisnis yang saudara pilih. Cover, ya, harus terdiri dari logo, nama bisnis, dan alamat kontak, ya. Jadi harus ada di situ, harus ada unsur logo, nama bisnis, dan alamat kontak, ya. Saya tidak akan bahas terlalu panjang mengenai cover, saudara bisa baca sendiri, mencermatinya pada slide ini. Selanjutnya pada bagian overview, ya. Jadi setelah halaman judul, setelah itu adalah bab 1. Bab satunya adalah overview. Overview terdiri dari bisnis background atau latar belakang mengapa bisnis ini, ide bisnis itu saudara pilih, ya. Latar belakang mengapa bisnis itu didirikan, atau bisa disebutkan mengapa ide bisnis ini muncul, ya, untuk bisnis yang belum berjalan, ya. Jika bisnis yang belum berjalan, jelaskan mengapa ide bisnis itu muncul. Yang kedua, vision dan mission statement, visi dan misi, ya. Setelah itu produk deskripsi, ya, deskripsi produk secara singkat saja. Lalu struktur organisasi. Jadi pada bagian overview ini terdiri atas latar belakang mengapa ide bisnis itu muncul, lalu visi dan misi, setelah itu deskripsi produk secara singkat, lalu terakhir pada bagian overview adalah struktur organisasi. Ya. Oke, ini saya juga tidak terlalu bahas panjang. Saya akan masuk langsung ke bisnis model kanvas. Ini akan saya berikan tutorialnya. Kita akan mencoba, saya contohkan untuk mengisi bisnis model kanvas ini. Ada 10 langkah. Dan langkah pertama adalah kita mengisi bagian customer segment. Ya, saya ada yang kosong, ya, bisnis template, bisnis model kanvas yang kosong. Kita akan mengisi bagian pertama yaitu customer segment, ya. Ini termasuk pada bagian kanan. Bagian kanan itu adalah value proposition ini, ya. Bagian kanan itu ini tanpa cost structure, ya. Jadi bagian kanan itu ada value proposition, customer relationship, customer segment, channel, dan revenue streams. Itu bagian kanan. Kita akan mengisi bagian kanan ini terlebih dahulu, ya. Dimulai dari customer segment. Nah, di situ di slide ada petunjuk bagaimana kita mengisi customer segment. Ya. Customer segment atau segmen konsumen merupakan hal terpenting yang harus bisa dijawab dari bisnis model kanvas. Kebanyakan model bisnis tidak memberikan hasil yang diharapkan karena target konsumen atau customer segmennya tidak dapat didefinisikan dengan jelas. Ya. Untuk dapat mengisi customer segment, kita perlu memperhatikan 3 hal berikut ini. Ya. Ada dimensi segmen konsumen, karakteristik konsumen, dan masalah konsumen, ya. Kita akan melihat
dimensi customer segmentnya. Apakah itu single atau multi-sided market? Apa yang dimaksud multi-sided market? Contoh misalkan Facebook itu tidak hanya melayani user tapi juga melayani advertiser. Jadi ada dua lini bisnis pada Facebook misalkan. Nah, sekarang kita menyasarnya single atau multi-sided market. Oke, kita coba ya. Saya contohkan di sini usaha bisnisnya adalah teri kremes. Jogja online shop nih ya. OL shop. Ya. Teri kremes Jogja OL shop. Kita akan menjual produk teri kremes secara online. Oke. Single or multi-sided ya. Single. Kita jawab pertanyaan ini. Saya pilih ini karena teri kremes Jogja ini target marketnya adalah untuk ibu-ibu yang mempunyai anak, ya, mempunyai anak dengan usia balita, ya, yang sedang masuk ke dalam empasi atau makanan pendamping ASI. Saya akan tulis di sini itu single, targetnya single ya, karena untuk konsumsi anak-anak. Untuk konsumsi anak-anak. Oke. Nah, itu pertanyaan berikutnya pada customer segment, kita akan melihat karakteristik dari konsumen ya. Setelah memetakan dimensi segmen, maka selanjutnya adalah mendefinisikan karakter segmen. Ya, apabila kita memiliki segmen user, maka user yang karakteristiknya seperti apa? Beberapa pertimbangan untuk karakteristik, misalkan usia, gender, passion, hobi, tingkat penghasilan, pendidikan, dan lain-lain. Oke, tadi saya sudah jawab bahwa teri kremes ini untuk konsumsi anak-anak, maka karakteristiknya adalah ibu-ibu yang mempunyai anak usia 1 sampai 10 ya. Ibu-ibu yang mempunyai anak usia 1 sampai 10 tahun. Ya, yang masih dalam pengawasan orang tua. Karakteristik dari penjualan ini adalah ibu-ibu yang mempunyai anak usia 1 sampai 10 tahun. Tingkat penghasilannya bagaimana? Tingkat penghasilannya ini karena produk murah, tingkat penghasilan menengah ya, karena produknya murah, harganya cuma 23.000 katakan. Jadi orang menengah bisa membeli ini ya. Ini karakteristik. Jadi kepada siapa produk ini kita sasar ya, target konsumen kita siapa. Karena ini produk yang dikonsumsi anak-anak, maka target konsumen kita adalah ibu-ibu yang mempunyai anak usia 1 sampai 10 tahun dengan tingkat penghasilan menengah. Lalu pembahasan berikutnya, masalahnya apa gitu ya, kebutuhan konsumen apa ya. Kita jawab masalahnya. Terkadang ibu-ibu pusing dengan anak yang susah makan.
makan. Maka teri kremes dapat menjadi solusi untuk anak yang makan. Masalahnya, ibu-ibu tuh sering pusing, anaknya susah makan, bingung ngasih makan apa tapi harus bergizi kan. Nah, teri kremes ini teri itu bergizi ya. Ikan teri itu bergizi, ada kriuk-kriuknya, anak-anak suka. Non MSG. Nah, ini masalah yang bisa kita lihat. Customer segment single or multi, dimensinya apa? Nah, kalau single kita menjual hanya pada untuk konsumsi anak-anak berarti single. Tapi kalau misalnya untuk konsumsi anak-anak dan orang dewasa berarti itu multi. Nah, karakteristik siapa yang mau kita sasar dalam penjualan ini? Kira-kira produk ini cocok untuk siapa? Oh, produk ini memang ditujukan untuk anak-anak usia 1 sampai tak terbatas. Ya, jelas untuk anak-anak balita. Ini cocok sekali untuk balita. Berarti ibu-ibu mempunyai anak usia 1 ya sampai ditambahin lah sampai 10 tahun, tidak hanya sampai 5 tahun. Lalu bagaimana dengan produk ini? Produk ini itu bisa disasar kepada ibu-ibu dengan tingkat penghasilan menengah, ibu rumah tangga dengan tingkat penghasilan menengah. Nah, untuk menjawab kira-kira masalahnya apa? Kok ibu-ibu itu butuh? Nah, ibu-ibu terkadang pusing dengan anak yang susah makan, sehingga teri kremes bisa menjadi solusi makan untuk anak yang tidak mau makan, ya, solusi makanan untuk anak yang tidak mau makan. Ini dari customer segment ini kita bisa, setelah kita mentargetkan customer segment, kita mentargetkan siapa konsumen yang tepat untuk produk kita, maka kita masuk kepada value proposition, ya. Ini kita bisa lihat yang kedua, ya. Nah, yang kedua adalah value proposition. Setelah kita memetakan customer segment, kita masuk ke value proposition. Apa keunggulan produk kita sehingga bisa menjawab ini, ya, masalah ini tadi, ya. Keunggulan produknya non MSG, ya, non MSG. Teri mengandung omega 3 yang sama dengan salmon. Ya, digoreng atau tidak berminyak, ya, tidak berminyak, tidak menggumpal. Sehat, ya. Jadi ini kalau dari customer segment ini, dari target pasar, kita bisa melihat keunggulan kita, keunggulan produknya. Produknya harus sesuai, keunggulan produk harus menjawab masalah ini, ya. Ibu pusing dengan anaknya susah makan, tapi makanannya harus bergizi, ya, harus bergizi. Maka kita sediakan makanan pendamping asli yang bergizi, yang non MSG, ya, mengandung omega 3 yang sama dengan salmon, dan ini tidak dan produk ini tidak berminyak, tidak menggumpal, dan sehat, ya. Ini value proposition yang bisa kita tawarkan kepada customer segment kita. Setelah itu bagaimana caranya, cara agar setelah kita menjawab value proposition, kita akan menjawab bagaimana caranya agar pesan dari keunggulan produk kita ini bisa sampai kepada customer segment kita, ya, kepada target konsumen kita. Coba kita lihat pada bagian selanjutnya. Jadi setelah kita melihat langkah pertama tadi customer segment, langkah kedua adalah value proposition, langkah ketiga adalah kita melihat channel, ya, channel. Jadi saluran. Channel dalam BMC adalah entitas yang digunakan oleh organisasi bisnis untuk membuat value proposition itu sampai kepada konsumen. Caranya bagaimana supaya nilai tambah ini, nilai yang kita berikan, keunggulan produk kita itu sampai kepada
konsumen. Caranya bagaimana? Ya, kita sebarkan lewat media sosial. Contoh, posting IG ya, posting iklan Facebook misalkan, posting iklan atau endorse ya. Endorse. Sekarang ada sebutannya, selain selebgram ada lagi mamagram, bisa kita coba ya. Posting IG, posting iklan Facebook, endorse mamagram misalkan. Lalu posting juga di market atau e-commerce. Seperti Shopee, Tokped ya, Bukalapak, semua e-commerce masukin aja ya. Nah, ini caranya bagaimana supaya keunggulan produk kita itu dapat diketahui oleh customer segmen ini ya. Bagaimana caranya? Target kita kan ibu-ibu. Nah, ibu-ibu yang punya anak usia 1-10 tahun, kisaran usia saya tambahin deh di sini usia ibu-ibu itu ya, usia 27 sampai 40 tahun. Nah, ini biasanya masih punya anak-anak balita nih ya, usia segini nih. Ini mainannya ini nih, IG, Facebook ya, mainan mereka ini. Atau satu lagi, ada lagi media sosial mainan ibu-ibu sekarang, posting di TikTok katakan. Nah, ini bisa jadi saluran yang dapat kita gunakan untuk memberitahu keunggulan produk yang kita punya kepada target konsumen kita ya. Jadi channel itu adalah bagaimana menyampaikan keunggulan produk kepada target konsumen kita ya. Setelah itu kita sudah tahu caranya memberitahu kan kepada ibu-ibu ini tentang keunggulan produk kita. Lalu mereka mulai memesan, mulai tahu, mulai banyak yang mengerti, memakai, jadi end user gitu ya. Lalu bagaimana cara kita menjaga hubungan tersebut? Menjaga hubungan agar ibu-ibu ini terus beli gitu ya. Itu namanya ada pada customer relationship ya. Yang keempat. Jadi langkah keempat kita mengisi customer relationship. Kita bahas dulu apa ini customer relationship. Bagian customer relationship diisi tentang bagaimana kita berinteraksi kepada konsumen setelah terjadi transaksi ya. Setelah terjadi transaksi kita mulai berinteraksi. Bagaimana caranya? Agar memastikan konsumen puas dengan value yang kita tawarkan sepanjang hingga akhir life cycle-nya ya. Kita coba bagaimana ya caranya pada trik remes ini. Bagaimana menjaganya? Pertama, komen IG ya. Nah, komen di IG-nya, lalu atau komen di, kalau misalkan dia beli melalui marketplace ya, kita komen melalui marketplace e-commerce-nya, komen di Shopee ya, atau testimoni ya, bukan komen, testimoni kan biasanya setelah mendapatkan produk dari penjual, pembeli memberikan penilaian, testimoni penilaian di e-commerce. Itu bisa kita lihat dan bisa kita balas gitu ya. Shopee dan lain-lain ya. Setelah itu bisa juga kita WA ya, WhatsApp, menggunakan fitur WA, atau membuat WA group untuk reseller katakan ya,
buat WA group untuk reseller, untuk customer yang ingin menjual kembali produk kita gitu ya, membuat WA group untuk reseller. Ya, kita bisa membangun ini customer relationship melalui ini tadi ya, melalui komen di IG katakanlah, melalui testimoni penilaian di e-commerce, melalui WA group untuk reseller ya, melalui posting IG ya, posting IG tadi udah ya, melalui posting IG atau komen di Facebook. Nah, ini bisa juga. Jadi ini beberapa platform yang bisa kita gunakan untuk menjaga untuk menjalin hubungan dengan konsumen kita gitu ya. Ini saya tambahin di channelnya satu lagi melalui broadcast WA gitu ya, BC WA ya. BC WA itu broadcast dari WhatsApp ya. Ini bagian kanan sudah kita isi, yaitu dari customer segment langkah pertama, langkah kedua value proposition, setelah itu channel, dan customer relationship. Setelah ini terisi, langkah berikutnya adalah kita mengisi revenue stream. Kita mengisi revenue stream. Kita lihat pembahasannya dulu ya. Oke, saya membahas ini sedikit lagi. Jadi dalam customer relationship itu tujuannya adalah bagaimana caranya kita sebagai perusahaan, sebagai organisasi menjalin hubungan dengan konsumen yang sudah membeli. Supaya tercipta apa? Tercipta loyalitas, agar konsumen yang sudah membeli produk kita itu melakukan pembelian ulang ya, membeli kembali produk yang kita punya gitu ya. Itu tujuan dari customer relationship. Lalu setelah itu kita mengisi revenue stream. Langkah kelima adalah mengisi revenue stream. Revenue stream adalah pendapatan yang diterima oleh organisasi, oleh perusahaan kita ini, yang berasal dari value proposition yang ditawarkan ya. Hal terpenting yang dalam revenue stream adalah koneksi yang clear antara revenue stream yang dihasilkan dari value proposition dan customer segment mana yang membayar untuk hal tersebut ya. Contoh, saya ambil BMC ini signifiergames.com, di mana revenue stream berasal dari penjualan paket game dan buku untuk akademik ya, dan yang membayar adalah institusi pendidikan. Oke, kalau misalkan ini dari Signifier Games ya. Kalau dari Trikemas ini gimana revenue streamnya? Ya, penjualannya melalui penjualan eceran, melalui platform WA, IG, atau gini aja maksudnya medsos dan e-commerce gitu ya. Lalu selain itu adalah penjualan grosir untuk reseller. Nah, revenue streamnya ada dua. Pertama, menjual secara eceran melalui platform medsos dan e-commerce ya, tadi IG, WA, Facebook gitu ya. Dan e-commerce itu Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain ya. Ini penjualan ecerannya. Setelah itu penjualan grosir untuk reseller. Untuk reseller kita menggunakan platform WA misalkan ya, dengan WA. Nah, kita bisa melayani grosir pembelian di atas 10 pieces misalkan, kita kenakan harga grosir. Nah, ini revenue stream. Revenue streamnya ada dua. Jadi revenue stream itu aliran pendapatan yang masuk. Kita membuat aliran pendapatannya dari mana? Oh, kalau dari Trikemas ini penjualan eceran dan penjualan grosir misalkan gitu ya. Kalau misalkan saudara produknya adalah jualan tiket ya, jualan tiket atau tour and travel gitu ya. Penjualannya saudara mendapatkan income dari apa? Misalkan dari sewa mobil, sama dari paket tour ya. Jadi jelaskan aliran pendapatan saudara dari mana saja ya.
itu yang revenue stream. Ini bagian kanan sudah kita isi, ya. Bagian kanan sudah kita isi. Saya yakin sampai sini saudara jelas ya. Selanjutnya kita akan mengisi bagian kiri ini. Bagian kiri itu terdiri dari key partners, key activities, key resources, dan cost structure. Oke, kita lihat dulu penjelasannya. Kita sudah masuk 5 langkah, tinggal 5 langkah berikutnya. Langkah ke-6. Langkah ke-6 adalah kita mengisi key activities. Nah, key activities ini apa? Key activities itu apa yang kita lakukan untuk menciptakan value proposition ini, ya. Langkah apa yang kita lakukan untuk menciptakan keunggulan produk kita, ya. Aktivitas ini adalah aktivitas pokok yang apabila hilang atau tidak ada, maka value proposition yang kompetitif itu tidak dapat direalisasikan, ya. Kalau ini contohnya dari signifiergames.com mengajukan value proposition yaitu serious game berkualitas yang dikembangkan oleh expert di Universitas Indonesia, dan key activities yang diperlukan adalah game design dan development. Nah, contoh lebih jelasnya bisa kita lihat di sini. Oke, oh gitu. Kita masukin ke sini ya. Key activities kita pertama adalah produksi, terikemas ya. Pertama produksinya dulu ya, karena produksi ini produk homemade ya. Produksi terikemas dengan standar kesehatan misalkan ya. Standar kesehatan itu artinya tidak menggunakan MSG ya. Lalu minyaknya juga walaupun minyaknya banyak cuma disaring sedemikian rupa, ada mesin penyaringnya itu yang membuat produk output produknya itu kering gitu ya, tidak berminyak. Jadi produk produksi terikemas dengan standar kesehatan. Setelah itu apa ya, ini kan tidak value proposition non MSG, mengandung omega 3 yang sama dengan salmon, tidak berminyak, tidak menggumpal, sehat. Aktivitas selanjutnya adalah kemasan menarik ya, pengemasan ya, pengemasan yang menarik ya, atau packaging. Lalu apa online shop kita ini? Karena kita menggunakan posting IG dan lain-lain, berarti kita membutuhkan sosial media marketing yang bagus, atau digital sosial media marketing atau digital marketing gitu ya. Karena kita online shop ini ya, digital marketing ini perlu banget. Ini kan packaging, pengemasan ya. Jadi kurang lebih key activities kita ini, karena kita jualan online shop ya, produk terikemasnya dengan standar kesehatan, produksi terikemas dengan standar kesehatan yang baik, pengemasan packaging yang rapi ya, aktivitasnya pengemasan packaging sehari-hari, lalu digital marketing, sosial media marketing, digital marketing. Oh, satu lagi ya, administrasi ya, admin penjualan, administrasi. Karena tanpa administrasi penjualan tidak akan berjalan dengan baik online shop kita. Jadi ketika kita membuat online shop dengan produksi rumahan, berarti ada beberapa aktivitasnya. Yang pertama adalah kita produksi dulu, kita memproduksi produk kita, ya. Lalu setelah itu, setelah diproduksi, dikemas, ya, dikemas sedemikian menarik. Lalu sosial media marketing, ya, karena kita akan memasarkan ini melalui platform digital, ya. Setelah itu mengurus administrasi penjualan. Kurang lebih ini key activitiesnya. Aktivitas utama pada menjual di online shop, aktivitas utamanya adalah ini. Setelah kita mengerti key activitiesnya, kita akan melihat key resources-nya, ya. Key resources adalah sumber daya strategis yang dibutuhkan untuk menunjang
key activities agar bisa berjalan dengan lancar untuk menghasilkan value proposition sesuai dengan yang diharapkan, ya. Ini contohnya kalau dari sini, sebagai lembaga pengembang serius game bergantung penuh terhadap SDM bertalenta. Nah, berarti dia key resources-nya adalah SDM. Ya. Nah, kalau kita di dalam Trikramus ini key resources-nya adalah fasilitas masak, ya. Fasilitas masak. Terus mesin pengering minyak, ada mesinnya untuk mengeringkan minyak, kita bisa lihat itu. Lalu setelah itu apa lagi resources-nya? Sekarang mudah sekali menggunakan laptop, ya. Nah, laptop, mobile phone gitu ya, atau smartphone gitu. Modalnya ini saja, internet. Nah, ini yang paling penting. Dalam online shop, produksi sendiri yang jelas mesin produknya, ya, fasilitas masaknya, dan mesin pengiring minyak, misalkan. Ini sesuai dengan value proposition-nya. Lalu laptop, smartphone, internet, akhir ATK, alat tulis kantor. Ini kalau kita pas lagi packing ya, mengemas, perlu kardus, perlu apalagi lakban dan lain sebagainya, fragile itu ya, lakban fragile. Ya, ini key resources-nya. Key resources adalah alat-alat yang kita butuhkan untuk menunjang value proposition ini, ya. Kita sudah menemukan key activities, kita temukan key resources-nya. Atau bisa juga kita melihat key resources ini dari key activities yang kita punya. Jadi untuk melakukan kegiatan utama kita apa, nah alat yang digunakan apa saja gitu ya. Kegiatan utamanya adalah memproduksi, berarti alat utamanya adalah alat-alat produksi. Kalau saya di sini masak, karena saya produksinya adalah makanan, maka fasilitas masak menjadi alat produksi saya, gitu ya. Lalu setelah itu sosial media marketing atau digital marketing ini kita lakukan. Berarti kita membutuhkan apa? Laptop, smartphone, dan internet. Setelah itu kita pengemasan, packaging. Nah, packaging perlu ATK, kardus, lakban fragile, dan lain-lain ya. Ini yang kita gunakan. Nah, setelah kita mengisi key resources, kita mengisi key partners. Key partners adalah pihak-pihak yang bekerja sama dengan kita, ya. Sebuah organisasi bisnis tentunya tidak bisa berjalan hanya mengandalkan dirinya sendiri, ya. Jadi kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri, makanya kita perlu orang lain. Siapa yang kita perlukan dalam bisnis ini, gitu ya? Dalam produksi Trikramus ini apa saja? Saya membutuhkan bantuan dari supplier teri, ya. Jadi terinya nggak produksi sendiri atau supplier dari teri, ya. Kita membutuhkan supplier terinya. Lalu setelah itu supplier bumbu masak. Nah, ini key partners kita. Lalu siapa lagi? Karena saya menjual grosir juga, maka saya membutuhkan reseller. Nah, key partner kita adalah reseller karena ini juga menjual grosir, ya. Penjualannya penjualan grosir. Nah, ini key partners kita. Saya menjalin hubungan dengan satu lagi deh, supplier ATK-nya, ya. Jadi kardus, lakban fragile kita punya suppliernya sendiri. Ya, untuk pengemasan, untuk packagingnya kita punya suppliernya sendiri, ya. Jadi supplier teri, bumbu masak, supplier ATK, dan terakhir adalah reseller. Reseller ini adalah key partners kita. Bisa juga ditambahkan karena kita menjual di e-commerce, ya. Key partners kita adalah e-commerce. Nah, ini paling penting karena menjual di
e-commerce itu ada aturan mainnya. Nah, setiap aturan main ini harus kita penuhi kan. Nah, maka dari itu key partners kita adalah e-commerce ini. Setelah kita menentukan siapa pihak-pihak yang bekerja sama dengan kita, baik dari penyediaan alat bahan baku sampai kepada pihak-pihak yang membantu penjualan kita, ya. Nah, ini kita bisa masukkan sebagai key partners atau partner utama kita. Setelah kita mengisi key activities, key resources, key partners, lalu masuk kepada komponen terakhir, yaitu cost structure. Cost structure ini dibuat berdasarkan apa? Ya, berdasarkan aktivitas utama yang sudah kita buat, ya, cost structure-nya. Pertama, oke, kita jelasin dulu deh pembahasannya supaya lebih mantap gitu ya. Cost structure adalah daftar biaya yang dikeluarkan oleh organisasi bisnis dalam rangka menciptakan value proposition kepada konsumen. Biasanya cost structure ini ditarik dari key activities, ya. Apakah yang biaya dikeluarkan dalam rangka menciptakan value? Mana jenis biaya yang lebih banyak, fixed cost atau variable cost, dan lain-lain, ya. Kalau kita lihat contohnya di sini, di sini dia employee salary, ya. Jadi gaji karyawan, workshop, R&D, ya, marketing cost. Nah, kita juga kurang lebih sama. Gaji karyawan, ya, gaji karyawan yang masak, kita mengemas, dan admin, ya, admin penjualan maupun admin marketing. Lalu setelah itu, karena kita mengeluarkan endorse dan lain-lain, kita ada endorse atau biaya pemasaran melalui endorse, ya, pemasaran melalui endorse atau iklan IG atau FB, gitu ya. Lalu setelah itu biaya listrik, internet, dan gas, karena kita memasak, ya, menggunakan listrik, internet, dan gas. Nah, ini yang biaya yang kita keluarkan, kurang lebih ini, ya. Atau lagi transport deh, transport, karena mungkin kita mengirim ini ke kemana, ke ada yang COD dan lain-lain. Nah, ini transport bisa jadi cost structure-nya, ya, kurang lebih seperti ini aktivitas utamanya. Gaji karyawan, pemasaran melalui endorse atau iklan, lalu biaya pemasaran, ya, ini biaya pemasaran, lalu biaya listrik, internet, dan gas, lalu biaya transport. Ini jadi cost structure kita. Nah, ini kurang lebih sudah terisi semua nih, ya. Sangat mudah, saudara pasti bisa. Yang pertama, saya ulangi lagi, langkah pertama adalah tentukan dulu target konsumen kita, ya. Tentukan dulu target konsumennya. Ada 3 indikator, dimensinya apa, single or multi. Ini single business atau multi business, gitu ya. Kalau saya pilih ini single business karena utamanya adalah penjualan, ya. Tidak ada lagi yang lain selain penjualan. Lalu karakteristiknya siapa yang mau kita sasar ini? Kalau saya ibu-ibu punya anak usia 1-10 tahun, tingkat penghasilan menengah, usianya kurang lebih 27-40 tahun. Masalahnya apa ibu-ibu itu? Masalahnya anak-anak susah makan, gitu ya. Anak-anak susah makan. Maka ini jadi solusi yang tepat. Nah, kita tawarkan keunggulannya, value proposition. Dari customer segment ke value proposition. Value proposition adalah keunggulan produk yang kita tawarkan kepada permasalahan ibu-ibu tadi. Kita memberikan jawaban, makanan ini non MSG, aman untuk anak, ya, sehat. Lalu bagaimana cara memberitahukan value proposition ini kepada customer segment? Melalui posting IG, posting media sosial, dan lain-lain.
Terus bagaimana cara menjaga hubungan dengan konsumen? Caranya adalah dengan komen IG, testimoni penilaian di e-commerce, WA group untuk reseller, dan komen di Facebook, katakan seperti itu. Lalu revenue streamnya, pendapatannya dari mana saja? Aliran pendapatannya dari penjualan eceran dan penjualan grosir. Nah, ini setelah itu kita masuk ke bagian kiri. Bagian kiri ini adalah key activities, key resources, dan key partners. Key activities, aktivitas utama bisnis kita apa saja? Saya memproduksi, produksi teri, lalu mengemas sendiri, pemasaran sendiri, lalu administrasi penjualan sendiri, gitu ya. Setelah itu key resources, resourcesnya apa alat yang digunakan untuk menunjang key aktivitas kita, sama ya fasilitas masak kalau saya, lalu mesin pengering dan lain-lain, laptop, smartphone, internet, karena ini online shop maka ini sangat diperlukan laptop, smartphone, internet ya. Lalu ATK untuk pengemasannya. Setelah itu siapa saja key partners kita, partner utama kita. Nah, partner utama kita ya supplier teri, supplier bumbu, supplier ATK, reseller, dan e-commerce yang jelas. Lalu setelah itu kita bisa melihat cost structure-nya. Cost structure-nya gaji karyawan, biaya pemasaran, biaya listrik, internet, dan gas, lalu transport. Nah, ini bisnis model Canvas. Saya yakin saudara pasti bisa. Ya, coba-coba sendiri ya, berkelompok sama teman-teman saudara. Lalu setelah itu kita masuk kepada bagian berikutnya. Ya, jadi BMC ini sudah selesai cara membuatnya. Nah, lalu terakhir adalah langkah 10 dari 10 adalah analisis dan validasi model bisnis. Ya, kalau kita sudah selesai, kita jangan senang dulu, karena sebenarnya baru langkah awal. Hipotesis ini perlu diuji apakah memang benar model bisnis yang direncanakan tersebut berjalan sebagaimana mestinya. Cara mengujinya ya langsung bertanya kepada konsumen, interaksi langsung dengan konsumen. Coba dilakukan bisnis ini ya, model bisnis ini, dan lain-lain. Nah, ini bisnis model Canvas. Setelah itu pada bagian proposal kan tadi sudah bisnis model Canvas ya, bab 3. Bab 4-nya adalah finance. Nah, finance ini meliputi fixed cost dan variable cost. Kalau fixed cost itu yang variabel yang wujudnya item-item yang harus ditampilkan adalah fixed cost dan variable cost. Kalau fixed cost itu meliputi sewa tempat biasanya. Sewa tempat, pembelian peralatan, renovasi tempat usaha, dan perizinan. Jadi kalau fixed cost itu ya nilainya tetap nilainya per bulan, per tahun, atau per 3 bulan. Nilainya selalu sama biayanya. Kalau variable cost ini nilainya bisa berubah-ubah tiap bulan. Jadi bulan A dengan bulan B mungkin nilainya berbeda. Contoh belanja bahan baku dan stok, upah karyawan, cost production, marketing cost. Lalu setelah itu business execution budget, biaya untuk proses pembukaan bisnis seperti launching dan lain-lain. Lalu yang lainnya adalah BEP. Nah, cara menghitung BEP ini bagaimana? BEP itu break even point. Break even point itu titik impas. Jadi antara penjualan dengan biaya yang kita lakukan, yang kita keluarkan untuk memproduksi itu sama. Jadi kalau misalkan penjualan dikurangi biaya jadinya 0, nah itu break even point. Ya, tujuan BEP itu mendesain spesifikasi produk, menentukan harga jual persatuan, dan lain-lain ya. Yang paling penting adalah merencanakan laba yang diinginkan. Nah, ini asumsi BEP. Hanya ada 2 biaya yang digunakan, biaya tetap dan biaya variabel. Setelah kita menghitung biaya tetap, biaya variabel, kita bisa menentukan harga jualnya berapa, ya. Nah, ini caranya. BEP sama dengan variable cost dibagi P itu harga jual persatuan, dikurangi variable cost per unit, ya. Ini analisa titik impas dalam unit. Ya, BEP sama dengan variable cost dibagi fixed cost dibagi P harga per unit, harga jual persatuan, dikurangi variable cost per unitnya berapa. Nah, ini atau BEP sama dengan fixed cost dibagi 1 minus variable cost dibagi S itu jumlah penjualan. Nah,
ini saudara bisa lihat dari contoh kasus ini. PT ICEA memiliki usaha di bidang perkakas gergaji dengan data sebagai berikut. Kapasitas produksi 100.000 unit, harga jual 5.000 per unit, total fixed cost-nya 150 juta, dan total variable cost-nya adalah 250.000. Cari titik impasnya. Gampang ya, tinggal masukin aja ke rumus tadi. Kapasitas produksi 100.000, harga jual 5.000, maka total penjualannya adalah 500 juta ya, 500 juta. Fixed cost-nya 150 juta dibagi 100.000 karena kita carinya per unit ya. Lalu variable cost-nya 250 juta dibagi 100.000 ya, benar ya. Oh, ini 250 juta nih variable cost-nya, bukan 250.000 ya. 250 juta dibagi 100.000 jadinya 2.500 per unit. Nah, kita tinggal cari hitung aja ya. Masukin ke rumus yang atas ini. 150.000 dibagi 150 juta ya. Dibagi dengan ini fixed cost-nya, bukan dalam unit ya, 150 juta dibagi 5.000 harga jual persatuan dikurangi dengan variable cost per unitnya ya, kurangi 2.500, kita dapat BEP unitnya 60.000 unit. Jadi kalau kita memproduksi 60.000 baru kita itu impas ya, baru impas antara fixed cost dengan harga jualnya, ini baru impas. Kalau kita berarti kita harus memproduksi, kalau mau untung harus produksi di atas 60.000 unit gitu ya, harus produksi di atas 60.000 unit baru kita untung. Kalau BEP dalam rupiah 150 juta dibagi 1 minus 250 juta dibagi 500 juta. 500 juta ini harga jual satuannya ya, ketemu 300 juta. Nah, ini BEP per rupiahnya. BEP rupiahnya itu 300 juta. Berarti kalau kita dapat uang 300, omsetnya cuma 300 juta, itu belum untung, baru impas itu ya. Berarti kita harus menjual di atas 300 juta ya. Kita harus mendapat penjualan di atas 300 juta. Nah, 300 juta ke atas ini baru kita bisa untung ya. Jadi 300 juta ini baru aman nih, ini baru impas, nggak ada untung nih. Jadi kalau kita dapat omset penjualan 300 juta itu berarti baru impas, nggak ada untungnya ya. Kalau kita menjual baru 60.000 unit itu juga baru impas, nggak ada untungnya ya. Jadi jualnya harus lebih dari 60.000 unit, omsetnya harus lebih dari 300 juta. Itu yang dimaksud dengan BEP. Lalu yang keempat, profit revenue sharing. Bagian ini memberikan informasi kepada calon investor tentang mekanisme investasi yang akan mereka lakukan ya. Bisa mengajukan berbagai macam jenis persetujuan, namun pada akhirnya akan bergantung pada kesepakatan bersama. Jadi kalau misalkan ada calon investor, berapa profit sharingnya ya, berapa laba yang mau dibagikan kepada investor. Katakanlah investor sesuai dengan investasinya investor. Kalau investasinya investor cuma 5%, ya laba yang bisa kita bagikan 5% per bulan gitu ya. Nah gitu, itu profit revenue sharing. Lalu bab terakhir adalah closure penutup. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan kepada saudara. Terima kasih atas atensinya. Silakan kerjakan soal tugas berikut ini. Lalu jika ada pertanyaan, saudara boleh mengajukan pada grup WA. Terima kasih. Sampai jumpa kembali pada video pembelajaran berikutnya.